Saat ini saya berumur sekitar 16 tahun. Telinga saya pernah ditindih dan memakai anting perak. Tapi tidak lama, sekitar beberapa bulan saja. Setelah itu hingga saat ini umur saya sudah 37 tahun. Saya tidak pernah memakai anting itu lagi. Apa hukum Islam dalam hal ini? Apakah sah sholat saya? Apakah saya bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah? Saya waktu itu tidak tahu hukum Islam. Soalnya laki-laki yang ditindih telinganya, masalah laki-laki yang ditindih telinganya. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Ini perbuatan yang salah. Tidak boleh teman-teman sekalian. Saya lihat ini banyak anak-anak muda kita, semoga Allah kasih hidayah, begitu perilakunya. Pakai anting-anting, tidak tahu apa sebabnya pakai anting-anting itu. Kira-kira teman-teman yang pakai anting-anting, apa dianggap itu simbol kejantanan? Hah? Kalau antum lihat pertama kali laki-laki pakai anting, persepsi kita apa nanti? Jantan atau bukan jantan? Hah? Karena sudah mirip sama perempuan. Hah? Jadi sebenarnya itu perilaku tidak benar teman-teman sekalian. Dan lagi ini simbol di negara-negara kafir bagi orang-orang homoseksual. Jangan dikerjakan ini. Ya? Alhamdulillah sekarang akhi yang bertanya ini sudah taubat kepada Allah, tidak mau lagi melakukannya. Insya Allah sudah diterima sama Allah dan semoga Allah maafkan tentunya. Tapi saya sedang menjelaskan hukum syar'i dan tidak boleh terjadi ini. Jangan menyerupai perempuan dalam hal apapun. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal apapun, gitu kan? Harusnya ditinggalkan semua. Apalagi ini adalah ciri khasnya perempuan menggunakan anting misalnya. Ini semua adalah khas yang perempuan, tidak pernah ada disebutkan di zaman Nabi SAW orang menggunakannya. Tidak ada sama sekali. Ya. Baik, sekarang dikatakan apa hukumnya dalam Islam? Tadi saya sudah jelaskan hukumnya tidak boleh dalam Islam. Dan harusnya orang bertobat dan meninggalkan itu. Apakah sah sholat? Sah sholatnya. Karena dalam ibadah ini kemahadilannya Allah. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Membedakan teman-teman sekalian. Antara hal-hal yang membatalkan ibadah tertentu dengan dosa-dosa tertentu. Misal, kan kalau sholat ada hal-hal yang membatalkan sholat ya, seperti terbuka aurat, tidak wudu ya, atau batal wudunya, dia lupa wudu atau dia batal wudunya, ngeluarin angin kah dan seterusnya, atau mungkin belum masuk waktunya, atau tidak menghadap kiblat, tapi tidak masuk di dalam batal sholat bagi orang yang pakai anting laki-laki misalnya, walaupun dia berdosa di situ. Atau tidak masuk dalam hal ini kalau ada perempuan, pernah saya kasih contoh, di luar masjid tidak pakai jilbab, dia terbuka auratnya, berdosa karena dia tidak tutup auratnya. Tapi begitu masuk masjid bawa mukennah, tutup rapat dari kepala sampai kaki, tak terbuka auratnya, dan semua rukun sholat dipenuhi sama dia. Sahkah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi dia berdosa dengan terbuka auratnya tadi. Allah dengan kemahadilan tidak menumpat-tindihkan satu sama yang lain. Ada beberapa dosa teman-teman yang memang menghabiskan semua, seperti syirik kepada Allah. Ini luar biasa, ini menyekutukan Allah, kufur, murtad. Nah ini memang semuanya habis sudah ceritanya. Tapi kalau hal-hal yang kayak gini insya Allah tidak masuk, walaupun ini perilaku yang keliru dalam Islam. Apakah saya bisa menjadi imam? Tentu saja bisa. Kalau anda sudah layak memenuhi kriteria imam. Kan syarat pertama imam itu harus muslim. Kemudian yang kedua, bacaannya paling banyak, hafalannya, dan paling benar bacaannya. Makanya kata Nabi SAW kepada para sahabat, ya, yang mengimami kalian adalah orang yang paling benar bacaannya, paling banyak hafalannya. Kalau sama di bacaan dan hafalan, maka yang paling tua, baru umur gitu kan. Nah di sini antum lihat saja tolak ukur bacaan antum layak nggak gitu, layak nggak bacaan ini, gitu kan. Termasuk dalam bacaan adalah bagusnya suara, gitu kan. Karena pernah ada sahabat mimpi waktu pertama kali diperintahkan azan, dia mimpi melihat azan itu. Lalu dia sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya mimpi begini. Kata Nabi SAW, ajarkan lafaz-lafaz itu kepada Bilal karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu. Sebagian ulama memasukkan kategori ini, kan gitu. Dan kata Nabi SAW, bukan golongan kami orang yang tidak mencoba memperindah suaranya. Ini syarat. Kalau ada memenuhi syarat kriteria ini, insya Allah bacaannya benar, suara muslim, bacaannya benar, hafalannya banyak, gitu kan. Kemudian juga orang yang ada di masjid itu adalah setara dengan dia, atau mungkin dia lebih baik bacaannya, atau dia lebih tua. Insya Allah ini masuk dalam kriteria imam yang boleh, ya, dia jadi imam.